Salah satu maestro lukis Indonesia yang jarang sekali disorot adalah, Kartono Yudokusumo. Lahir di Medan, tapi lukis kenamaan ini berpulang di usia sangat muda. Namun meninggalkan warisan lukisan-lukisan yang sangat diburu kolektor, ya karena langka gitu. Kartono Yudokusumo ini, mendapat julukan Bapak Seni Lukis Dekoratif Modern Indonesia. Wow. Kartono tentu mendapatkan pengaruh dari guru sekaligus lingkaran senimannya seperti S. Sujojono, Avandi, karena beliau berdua itu pernah mondok dengan keluarga Kartono kurang lebih selama 5 tahun. Kartono Yudokusumo mendapat penghargaan dari negara, yaitu Satya Lencana ya. Ini tak lepas dari usaha penting sang pelukis di masa yang tergolong sulit. Misalnya melakukan penjelajahan media untuk objek realis yang dilukisnya gitu. Ini jadi salah satu penanda jejak awalnya dengan media pastel di usia sekitar 10 tahun pada 1934 ketika mendapat pengaruh pelukis asal Jepang bernama Chiyoji Yazaki yang pernah memimpin kegiatan masyarakat pelukis pastel di Batavia kala itu namanya. Karya-karyanya menjadi harta karun bagi seni rupa Indonesia. Di pameran ini, komunitas Salihara di Jakarta misalnya memamerkan gambar serta lukisan tua karya Kartono dengan media pastel, pensil, arang, tinta Cina, cat air, dan cat minyak. Misalnya tahun 1940, lukisannya berjudul Perkakas Dapur. Bagaimana goresan pensil menjadi sebuah lukisan yang sampai sekarang nggak ada tandingan sih. Lukisan Kartono di periode awal karena nggak salah tuh para pelukis harus terus melukis di tengah susahnya mendapatkan pewarna ya. Jadi Kartono melukis dengan pensil, dengan arang, dengan apa aja yang ada. Lukisan dalam hotel, di mana ini dengan pensil Kartono ingin mengabadikan apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Juga lukisan berjudul Belajar Bersama yang menceritakan tentang masa mudanya yang tentu di zaman kolonialisme yang serba sulit. Tahun 46 eh, juga sebuah goresan tangan dingin Kartono melahirkan lukisan dalam kereta. Pemandangan di interior kereta ya, tidak hanya tentang transportasi jarak jauh yang digunakan orang-orang Indonesia gitu. Namun bukti sejarah bahwa Indonesia ini mengalami kemajuan di bidang transportasi pasca kemerdekaan. Tahun 46 karya berjudul Menunggu. Nah, ini menarik nih, karena saya yakin ini bukan sekedar bertamu dan menunggu. Tanda kutip ya, yang tentu yang tentu saja lebih besar maknanya gitu. Saya suka cara Kartono menangkap alam dalam lukisan. Itu sangat unik. Misalnya lukisan berjudul Pohon Salak. Kenapa salak gitu? Di saat pelukis lain pasti memilih buah lain yang lebih umum. Waktu ibu kota pindah ke Yogyakarta, Kartono juga kebetulan di sana dan menangkap beberapa pandangan, misalnya saat melewati Prambanan atau hanya sekedar melukis apa yang dilihat tentang Jogja. Dia coba tuangkan goresan rumah sederhana dengan banyak kandang burung yang dijemur misalnya. Itu banyak sekali ide kreativitasnya gitu. Fenomena pelesiran Kartono juga diabadikan dalam lukisan berjudul Bandung. Ya, Bandung dengan pepohonan yang luar biasa rimbun. Ini ada satu lukisan langka saat Kartono menjadi siswa SNT. Ini tahun 45, lukisan dengan jendela kapel Canisius yang menurut saya syarat makna, bukan hanya seorang siswa yang biasa melukis, namun menurut saya ini adalah upaya untuk menemukan sebuah konotasi tanda kutip jendela dan sebuah kebebasan yang seutuhnya gitu ya. Tahun 53 Kartono membuat lukisan berjudul Pada Larang. Bisa jadi ini salah satu lukisan yang ya artinya kalau misal di film zaman sekarang tuh aerial shot ya. Seperti pakai drone gitu. Pada Larang itu memang daerah perbukitan ya. Kalau lihat lukisan ini semacam, wah Kartono memang pengembara sejati gitu. 56 juga melukis dengan judul Gunung Kapur menggunakan tinta Cina. Ini bagus, bagus banget. Lalu ada lanjutannya Gunung Kapur 2. Ini semacam wow, petualangan di Gunung Kapur yang detail tergambarkan gitu.
Masih di tahun yang sama, tahun 56. Lukisan sawah ini juga detail sekali dan nampak memang air dan posisi berundak atau terasiring ya disebutnya itu menjadi icon atau ciri khas dari Indonesia sekali gitu. Tapi sekitar tahun 43, 1943, 1944 ada lukisan berjudul Jual Gorengan. Ini unik sih sampai saya membatin gini ya pas lihat lukisan itu. Gorengan zaman dulu minyaknya pasti dari kelapa asli nih. Tidak hanya itu, mungkin ini ada di sebuah keramaian yang bisa kita lihat lukisan berjudul Bergaya. Kartono memang suka sekali melakukan perjalanan ya, mungkin mencari inspirasi dengan merekam apa yang dilihatnya. Lalu di Jawa Timur, misal di sawah di Pengalengan. Nah, sampai lukisan punggung. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik nih. Punggung laki-laki yang sedang bekerja. Ini bisa jadi opsi arti lukisan menurut saya nih tulang punggung gitu. Tanda kutip ya. Kartono juga melukis potret orang sekitar dan yang menarik adalah lukisan berjudul Perempuan Berkebaya. Banyak asumsi perempuan itu adalah ibu Kartono sendiri gitu ya. Namun menariknya, yang paling penting nih, lukisan ini menerima hadiah Gonsekan. Gonsekan pada 1944. Wah, keren sih. Ini adalah karya bersejarah yang sebetulnya tidak ditandatangani oleh Kartono. Namun jelas ini milik Kartono, hanya ada tanda tahun yang mirip sekali goresannya dengan lukisan-lukisan lain gitu. Yaitu tahun 1946, lukisan berjudul Gedung Agung. Banyak pendapat termasuk saya sendiri meyakini ini adalah potret ulang tahun pertama ya, ulang tahun pertama dari negara Republik Indonesia berdiri gitu. Nampak sukacita perayaan yang megah di Gedung Agung dengan tirai besar dan banyak rakyat berkumpul dengan tertib. Kalau tadi goresan yang kebanyakan dari arang, pensil, tinta Cina, Kartono juga melukis dengan memasukkan warna dasar yang menyemarakan keindahan karyanya gitu ya. Banyak lukisan yang memang mengcapture lingkungan sekitar ya. Wan laki-laki yang sedang melakukan aktivitas, misal berkebun, melamun, sampai lukisan tanpa judul yang sepertinya sosok laki-laki dewasa yang telah selesai beraktivitas di sawah. Kartono juga melahirkan lukisan dengan cat air, misalnya lukisan gadis. Dan ini nih yang unik, jemuran. Warna ceria dan keunikannya adalah menjemur dalam satu ruangan kamar yang tertutup dan tentu menarik akal dan logika kita ini sih. Saya sendiri cukup terkejut saat melihat lukisan tanpa membaca judul dengan subjek mobil dan lelaki seperti melakukan perang, tapi ternyata lukisan ini berjudul tambal ban. Oh iya, saya lupa cerita. Ini lukisan dalam sebuah pameran. Jadi lukisan tahun 1943 berjudul Telengko di Putra. Ini dibuat pada saat pameran Kartono yang berlangsung pada 12 sampai 26 Oktober tahun 1943 dan di saat sepi. Lukisan Kartono sangat mengalami perubahan ya saat ini melihat beberapa karya ini lebih ke tema semangat 45 gitu, muda-mudi yang merasakan kebebasan bahwa negara ini sudah merdeka gitu.
Menurut saya setelah tahun 50-an, kita bisa melihat lukisan Kartono Yudokusumo dengan cat minyak yang masih sama gayanya, tapi punya taksu yang berbeda gitu. Misalnya lukisan setelah 1950 yang saya maksud seperti tahun 1957 nih, judul Sanggar Seniman. Nah, kita bisa melihat satu pondok kecil, tapi dengan belantara tanaman hias dan detail, bahkan sampai air juga tergambarkan dengan sangat baik. Jauh sebelumnya misalnya tahun 1952 lukisan berjudul Plants, hijaunya daun-daun itu tanaman itu nggak hanya capture tentang alam ya, tapi lebih ke dekoratif dan beneran modern gitu. Ada lagi misal tahun 56 juga ada lukisan berjudul Anggrek, di mana ini kan Puspa Pesona pada saat itu dengan sejarahnya yang luar biasa menjadi ikon Indonesia kan ya. Terus tahun 1956 lukisan landscape masih dengan latar anggrek, namun ada apa ya, menurut saya ada yang beda kalau kita perhatikan unsur modernitas dalam dalam apa ya, bisa disebut dalam apa, komposisi warna, utamanya ide sih yang mahal. Kalau saya pribadi berpandangan lukisan Kartono Yudokusumo ini saat ini langka, namun alhamdulillah pada pameran ini saya dapat melihat satu lukisan langka yang apa ya, yang pas lihat tuh, wih, ini nih kayak gitu. Yaitu lukisan di One and Only Bandung, garis miring melukis di taman. Ini yang memilikinya ternyata Galeri Nasional Indonesia, Museum dan Cagar Budaya. Lukisan ini tahun 1952 dan oh my god, gak bisa berkata-kata gitu. Saya warna, ide, komposisi, pemilihan objek, detail, semua unsur dari yang besar hingga yang kecil. Misalnya giwang yang dikenakan perempuan dalam subjek ini pun juga sangat detail gitu. Sebenarnya ini mengingatkan saya pada gaya lukisan batuan di Bali yang rumit, namun ini sangat modern gitu. Tapi yang jelas saya setuju sih, memang sosok Kartono Yudokusumo ini sangat layak disebut sebagai bapak seni lukis dekoratif modern Indonesia. Dari pelukis-pelukis bangsa Indonesia dengan tuntunan ahli-ahli bangsa itu, seni rupa Indonesia kembali ke aliran ketimuran. Selain daripada pelukis-pelukis Indonesia yang terkenal, juga dapat dilihat beberapa buah sepatu-sepatu. Lukisan-lukisan yang bagus mendapat hadiah. このほどジャカルタで信者は生活技術展覧会が盛大に催されました。